Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk sedulurku semuanya ya. Di kali ini saya ingin menjelaskan untuk saudaraku. Nah, untuk saudaraku ini saya jelaskan karena apa? Karena banyak yang konsultasi dengan saya, banyak yang cerita ke saya, mereka banyak yang ingin sarana spiritual untuk pengasihan. Dan ingin pengasihan yang energinya sangat kuat. Karena apa? Karena pengasihan yang energinya sangat kuat ini memang untuk menembus ke target. Ingin menembus ke seseorang yang jenengan targetkan. Itu untuk hasilnya akan cepat. Nah, itu pelet apa, Ki? Bentuknya seperti apa, Ki? Nah, ini untuk saudaraku saya jelaskan. Yaitu sarana spiritual keris Semar Mesem. Nah, kalau untuk sarana keris Semar Mesem ini memang untuk energinya sudah tidak diragukan lagi. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang modern sekarang ini, untuk sarana keris Semar Mesem ini masih banyak digandrungi. Banyak seseorang yang meyakini energi spiritual dari pengasihan Semar Mesem ini. Nah, untuk tata caranya bagaimana? Untuk tata cara menggunakan energi dari pusaka keris Semar Mesem ini tidak terlalu sulit atau tidak terlalu susah untuk saudaraku. Nah, untuk tata caranya cukup jenengan gunakan saja. Karena apa? Karena sarana spiritual keris Semar Mesem yang dari saya ini sebelum saya berikan untuk saudaraku, yang ingin mempunyai ageman sarana keris Semar Mesem ini sudah saya ritualkan sesuai dengan hajat diri panjenengan, sesuai dengan diri panjenengan. Nah, dalam ritualkannya ini saya dengan menggunakan media foto. Jadi nanti jika sudah jenengan gunakan ageman ini, cukup jenengan nanti membaca mantranya saja. Karena apa? Karena nanti juga dalam pengirimannya sudah saya berikan buku panduan tata caranya, mantra-mantra khususnya yang untuk jenengan ucapkan atau jenengan bacakan ke target diri panjenengan nanti sudah saya sertakan. Nah, untuk manfaatnya apa saja, Ki? Untuk ageman keris Semar Mesem yang dari Ki Jamas ini. Nah, untuk manfaatnya atau khasiatnya dari keris Semar Mesem ini, yang pertama memang energi khususnya untuk pengasihan, untuk pelet, menjadikan lawan jenis seseorang yang jenengan targetkan ini selalu rindu dengan diri panjenengan, selalu tergila-gila dengan panjenengan, selalu ingin ketemu dengan diri panjenengan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kewibawaan diri panjenengan. Nah, untuk kewibawaan ini sangat cocok diri panjenengan seorang karyawan, seorang bos atau seorang pegawai karyawan juga sangat cocok dengan kewibawaan, memancarkan kewibawaan diri panjenengan. Yang ketiga yaitu untuk kerezekihan. Secara tidak langsung karena aura diri panjenengan, pengasihan diri panjenengan terpancar, rezeki juga akan senang mampir ke diri panjenengan. Menjadikan orang-orang di sekeliling jenengan rasa peduli dengan jenengan, insya Allah rezeki akan selalu datang ke dalam diri panjenengan. Yang keempat, untuk pelarisan dagang. Jenengan ini seorang pegawai atau pembisnis atau pedagang dan lainnya juga bisa menggunakan sarana keris Semar Mesem yang energinya sudah lengkap. Dan yang kelima, ini adalah yang terakhir, untuk membuka aura pesona diri panjenengan, memancarkan aura karisma, aura pesona yang menjadikan orang-orang di sekeliling diri panjenengan melihat diri panjenengan akan senang dengan melihat diri panjenengan, dengan aura diri jenengan, dengan pancaran karisma atau pesona diri panjenengan, orang-orang akan senang melihat diri panjenengan. Nah, untuk aturannya atau untuk tata caranya, untuk syaratnya. Nah, untuk syaratnya dalam meritualkannya, kalau dari saya, yaitu dengan menggunakan media foto dalam saya meritualkannya. Nah, nanti kalau jenengan ingin melakukan untuk ditembuskan ke target, jenengan juga sama. Cukup membaca mantranya dan cukup nanti ada mantra khususnya untuk ke jabang bayinya, sebut nama pasangannya atau target yang jenengan targetkan. Itu untuk jenengan targetkan ke siapa. Seperti itu nggih untuk saudaraku. Nah, untuk ini yang untuk perawatannya pasti banyak yang bertanya. Wah, Ki, kalau mempunyai ageman sarana keris Semar Mesem seperti itu kan pasti akan perawatannya susah. Perawatannya pasti
membutuhkan proses yang kuat, laku tirakat dan lainnya, tidak. Kalau untuk sarana keris semar mesem yang dari saya ini, untuk perawatannya cukup simple, tidak terlalu berat atau tidak terlalu susah. Karena apa? Karena nanti di dalam pengiriman saya itu sudah saya sertakan dengan minyak melati untuk perawatannya. Jadi untuk perawatannya memang simple, cukup dioleskan minyak ini yang sudah saya sertakan dalam pengirimannya, cukup dioleskan ke sarana pusaka keris semar mesemnya. Untuk waktunya di malam Jumat, di malam hari, bisa di atas jam 8 malam sampai ke tengah malam juga boleh. Cukup dioleskan saja, tidak terlalu berat untuk perawatannya nggih. Nah, pasti banyak yang bertanya Ki, memang sudah banyak yang menggunakan sarana keris semar mesem dari Ki Jamas. Untuk respon dari klien-klien Ki Jamas yang sudah menggunakan sarana keris semar mesem itu bagaimana, Ki? Nah, untuk klien-klien saya sebelum-sebelumnya yang sudah menggunakan ageman keris semar mesem ini, untuk responnya alhamdulillah. Untuk responnya alhamdulillah, apa yang mereka hajatkan dengan selalu istiqomah mereka, dengan kesabaran mereka, dan tetap kemanunggalan mereka, yakin mantap manunggal mereka, insya Allah alhamdulillah untuk hajat-hajat mereka bisa terkabul. Nah, untuk hajat mereka terkabul, namun tingkat keberhasilan setiap klien saya beda-beda. Karena apa? Karena mereka mempunyai tingkat keyakinan sendiri-sendiri dan orang yang ditargetkan juga mempunyai sifat sendiri-sendiri. Seperti itu. Jadi untuk hasilnya beda-beda, namun tingkat keberhasilannya insya Allah alhamdulillah akan 100% berhasil. Untuk seperti itu. Nah, sarana spiritual seperti itu pasti mahal ya Ki, harganya Ki. Untuk maharnya tidak terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan energinya. Untuk mahar itu ya memang setiap apapun itu memang ada maharnya. Tapi maharnya ini jika sudah jenengan rasakan energinya dan khasiatnya, diri panjenengan akan merasa, wah cuma mahar segitu ternyata energinya yang saya rasakan seperti ini, tidak sebanding. Hasilnya bikin saya senang tapi maharnya cuma segitu. Nah, untuk maharnya dan untuk syaratnya memang tidak bisa saya jawab di video. Karena apa? Karena mahar ini bersifat pribadi dan juga untuk nominal juga tidak bisa saya sebutkan. Jadi kalau untuk saudaraku, kalau ada yang berkenan ingin mempunyai ageman keris semar mesem yang dari Ki Jamas ini dari saya, monggo silakan nanti langsung bisa konsultasi ke saya untuk masalah mahar dan untuk syaratnya. Kalau untuk syaratnya bisa saya sebutkan. Nah, untuk syaratnya dalam meritualkannya tadi juga sudah sama. Jika jenengan sudah mempunyai targetnya, cukup jenengan dalam meritualkannya nanti cukup jenengan kirimkan foto diri panjenengan, nama jenengan dan weton jenengan atau tanggal lahir diri panjenengan, atau juga tanggalnya cukup, kalau tidak lupa wetonnya cukup tanggal lahir diri panjenengan dan foto target yang jenengan targetkan, namanya dan tanggal lahirnya. Itu kalau diri panjenengan sudah mempunyai target. Tapi kalau diri panjenengan ini mohon maaf masih dalam proses mencari jodoh, mencari pasangan dalam ritualkan nanti saya cukup dengan menggunakan media foto diri panjenengan, nama jenengan dan weton diri panjenengan. Itu untuk tata caranya. Nah, pasti banyak yang akan bertanya karena pasti itu kan sudah ada maharnya. Itu dijamin berhasil atau tidak, Ki? Nah, ya ini saya jawab, saya lebih detailnya untuk saudaraku. Nah, di dalam ritual apapun itu, kunci keberhasilan kita dalam berikhtiar itu harus dibarengi dengan keyakinan diri kita. Contohnya seperti ini. Orang yang ikhtiar itu harus lebih yakin dari orang yang membantu. Nah, untuk saudaraku, juga kalau ingin berikhtiar apapun itu, tingkat keberhasilan juga harus dibarengi dengan ikhtiar diri panjenengan, dengan keyakinan diri panjenengan. Ini saya beri sebuah gambaran. Contohnya seperti dokter. Dokter itu meskipun sudah kuliah tinggi, sudah kuliah spesialis, sudah paham betul sakit ini, seandainya mohon maaf untuk seandainya masalah organ perut, dia sudah memahami semuanya. Sudah memahami proses
proses operasinya, proses penyembuhannya, obatnya sudah tahu. Pasti kalau sakit ini diobat ini pasti sembuh. Tapi setiap orang yang ikhtiar di dalam medis itu semuanya juga ada yang sembuh, ada yang tidak. Nah, kalau orang yang sakit, jika sudah berikhtiar, sudah berobat, pasti akan sembuh. Namun kesembuhan mereka juga beda-beda. Dan kalau memang di diri panjenengan itu memang ditakdirkan, memang dengan diobat ini tidak sembuh, berarti memang sudah takdir diri panjenengan, kegagalan juga pasti ada. Sama halnya di dalam ikhtiar spiritual. Diri panjenengan, kalau memang ini jodoh diri panjenengan, kalau memang ini sudah jenengan ikhtiari, sudah sepenuhnya dengan keyakinan diri panjenengan, sudah mantep yakin manunggal, dan itu memang ditakdirkan untuk diri panjenengan, dia menjadi milik diri panjenengan, insya Allah dengan ikhtiar ini pasti akan berhasil. Tapi kita juga akan berpikir, nah kalau memang sudah jenengan ikhtiarin seperti apapun itu, sudah jenengan ikhtiarin semaksimal mungkin, kalau memang kehendak Gusti Allah dia bukan milik diri panjenengan, nggih, untuk kegagalan jika ada, nggih, mohon maaf mungkin tidak akan berhasil, tapi diri panjenengan nanti akan selalu berusaha lagi, isa dengan orang yang lain. Dengan orang yang jenengan targetkan lain, ternyata orang yang lain yang jodoh diri panjenengan. Nah, itulah di dalam ikhtiar, saya namanya manusia biasa, tempat diri panjenengan ikhtiar untuk tingkat keberhasilan dan tidaknya semuanya kehendak Gusti Allah. Namun Tuhan itu paham mana umatnya yang mau ikhtiar dan mana umatnya yang tidak mau berikhtiar hanya duduk manis. Oh, Tuhan itu mengerti mana yang umatnya benar-benar ikhtiar dengan berdoa, dengan dibarengi ikhtiar lahir dan batin, dan mana umatnya yang hanya duduk manis berdiam diri berharap dengan doa saja tapi tidak dibarengi dengan ikhtiar, ya untuk keberhasilan susah. Jadi untuk saudaraku seperti itu. Nah ini di video saya akhir ini saya akan memberikan kesimpulan apa yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Nah gini, kuncinya satu, di dalam kita berikhtiar, apapun ikhtiar kita itu kuncinya satu, kita harus yakin. Insya Allah apapun yang jenengan ikhtiarin, apapun yang jenengan tirakati, apapun yang jenengan ritualkan, segala hajat apapun itu, jika kita dalam melakukan ritual, dalam melakukan ikhtiar apapun itu, diri kita dibarengi dengan keyakinan, mantep, yakin, manunggal dengan apa yang kita jalankan, insya Allah Tuhan akan mendengar doa kita, mendengar ikhtiar kita, insya Allah akan diijabah sesuai dengan apa yang kita hajatkan, yang kita ikhtiari. Ya, untuk saudaraku semuanya itu. Jadi itu tadi penjelasan saya mengenai sarana pengasihan keris Semar Mesem yang dari saya. Jadi untuk saudaraku, jika ada yang berkenan ingin mempunyai ageman sarana pengasihan keris Semar Mesem ini, jadi monggo silakan bisa langsung menghubungi ke nomor WA saya langsung. Untuk nomor WA saya, alamat saya sudah tertera di bio saya. Jadi untuk saudaraku, silakan jika ada yang berkenan langsung bisa menghubungi ke nomor WA saya, langsung konsultasi dengan saya langsung, nanti bisa saya jelaskan lebih detailnya. Nah, itu tadi pengertian sedikit mengenai sarana keris Semar Mesem yang dari saya. Monggo silakan saudaraku. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk sedulurku semuanya.